Alhamdulillah rabbil alamin. Segala pujian yang milik Allah. Kita masih diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah di bulan Sya'ban 9 hari lagi kita Ramadan. Subhanallah. Tak terasa waktu terus berjalan, bertambahnya waktu, bertambahnya usia, tapi tentu berkurangnya usia kita, jatah usia kita di dunia. Mudah-mudahan kita semakin menjadi manusia yang lebih baik, ya kata Rasulullah SAW, manusia yang cerdas, manusia yang hamba Allah yang mempersiapkan hari esok dan mengingat kematian. Jadi orang yang bodoh kata Rasulullah SAW, orang yang tidak mempersiapkan hari esok dan tidak pernah mengingat kematian. Tentu dua paket yang menyatu ya, orang yang mempersiapkan hari esok karena dia yakin dia akan menemui Allah, maka dia akan terus memperbaiki, mempersiapkan diri begitu ya. Baik, langsung saja tema hari ini tentang adab tidur ya. Mohon maaf linknya tadi agak telat, tapi sebenarnya di JPEG yang saya share sebenarnya ada linknya, cuma memang enaknya yang link itu tinggal klik gitu ya. Baiklah, tidak memperpanjang ini. Awalan silakan kepada Ustaz Samsan untuk menyampaikan materi adab tidur. Kami silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini sebagaimana biasa kita bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka dalam rangka menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terhadap ilmu yang kita dapatkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman jayyidan wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiba. Kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik, rizki yang halal, dan juga berkah, dan senantiasa kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sebagaimana biasa kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim,
kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang mana pada pagi hari ini insya Allah kita sampai pada bab tentang adab tidur. Walaupun kita menganggap tidur itu mungkin kalau di dalam agama lain tidak sampai membahas tidur ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Islam itu agama yang komprehensif, agama yang syamil, kamil, mutakamil, agama yang menyeluruh, sempurna dan menyempurnakan. Sampai pembahasan tidur pun itu dibahas dalam Islam. Tentang adabnya, tentang tata caranya, itu dibahas. Supaya tidur kita bukan sekedar tidur, tapi juga tidur yang kemudian berkualitas. Tidur yang menjadikan diri kita sebagai sarana untuk istirahat dan sarana untuk mengumpulkan tenaga dalam rangka apa? Dalam rangka nanti taqarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya di dalam surah An-Naba, Allah sampaikan waja'alna al-laila libasa. Waja'alna, dan telah kami jadikan al-laila, waktu malam itu, libasa, untuk istirahat, untuk tidur. Maka kalau kita lihat ya, aktivitas itu hendaknya dilakukan pada waktu siang, dari mulai pagi hari sampai kemudian waktu siang hari itu untuk melakukan aktivitas. Adapun untuk istirahat itu adalah waktu tidur, waktu malam. Disitulah kemudian kita tidur. Bahkan Rasulullah mencela, ya, Rasulullah tidak sepakat dengan orang-orang yang dia fokus beribadah sampai dia meninggalkan haknya untuk tidur. Satu ketika ada 3 orang sahabat pernah datang kepada Ummul Mukminin, bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, tentang ibadahnya Nabi SAW. Mereka bertanya kepada bunda Aisyah tentang bagaimana sih ibadahnya Rasulullah SAW. Maka kemudian mereka menyebutkan ibadahnya Rasul itu kada, Ummul Mukminin ya, Aisyah menyebutkan ibadahnya Rasul itu kada wa kada, begini dan begitu. Sampai mereka kemudian takjub dengan ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Maka 3 orang ini kemudian mengatakan, kalau begitu aku akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Orang kedua mengatakan, kalau begitu aku akan qiyamul lail tiap malam, sholat malam tiap hari, dan aku tidak akan pernah tidur. Dan orang yang ketiga mengatakan, kalau begitu aku akan fokus beribadah dan aku tidak akan pernah menikah. Dan hal ini kemudian didengar oleh Rasulullah SAW. Maka apa kata Nabi SAW? Aku ini Nabi. Aku ini, kata Nabi SAW, aku ini puasa dan aku juga berbuka. Aku ini qiyamul lail di malam hari, tapi juga aku tidur. Dan aku ini ibadah, fokus ibadah kepada Allah, tapi juga aku menikah. Ini membuktikan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kehidupan kita punya hak. Apa salah satu haknya? Hak diri kita untuk istirahat, yaitu tidur. Bahkan satu ketika Salman Al-Farisi pernah berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Dan dia bertemu dengan kemudian jadi dulu kita mengenal ada istilah ta'akhi. Ta'akhi itu apa? Mempersaudarakan antara satu keluarga atau satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, Salman Al-Farisi itu salah satunya dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Maka Salman Al-Farisi kemudian bertamu dan menginap di rumahnya Abu Darda. Dan kemudian melihat Abu Darda itu dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana. Sampai kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, ya, bahkan melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda itu berpakaian sangat-sangat sederhana. Kemudian
Salman Al-Farisi bertanya kepada Ummu Darda, istrinya Abu Darda, "Wahai Ummu Darda, apa yang terjadi dengan dirimu?" Maka kata Ummu Darda, "Sungguh saudaramu Abu Darda itu sudah melepaskan dirinya dari dunia." Sungguh saudaramu Abu Darda itu sudah tidak terikat lagi hatinya dengan dunia. Pakaiannya compang-camping, sangat-sangat sederhana. Ya, kemudian apa yang terjadi di tengah malam? Kemudian Abu Darda itu hampir-hampir tidak tidur. Ya. Kata Salman Al-Farisi, "Ya Abu Darda, tidurlah. Nanti sholatnya setelah menjelang waktu subuh." Udah itu Abu Darda tidur. Setelah itu apa lagi? Setelah itu di tengah malam Abu Darda bangun lagi. Ya, tidak tidur, dia mau tahajud lagi. Kata Salman Al-Farisi, Abu Darda, nanti sholatnya setelah menjelang waktu subuh, ya, di sepertiga malam. Abu Darda bangun lagi, disuruh tidur lagi oleh Salman Al-Farisi. Sampai ketika sepertiga malam masuk, baru kemudian Abu Darda, ya, dan Salman Al-Farisi melaksanakan sholat Qiyamul Lail. Sholat Qiyamul Lail. Setelah itu apa? Abu Darda sahur. Hampir tiap hari dia itu puasa. Ya, maka ketika di pagi harinya Abu Darda menyuguhkan makanan untuk Salman, maka kata Abu Darda apa? Kata Salman apa? Abu Darda, ayo kita makan rame-rame, berjamaah makannya, jangan sendiri, gitu ya. Tapi kata Abu Darda, lah ya Salman, tidak ya Salman, lanjutkan makan, karena sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kata Salman, enggak, ayo kita makan bareng. Ya. Nah inilah diantara keutamaan ya. Jadi kalau kita sedang puasa sunnah, kemudian diajak oleh seseorang untuk makan, maka boleh kita membatalkan puasa sunnah kita. Sebagaimana tadi Salman Al-Farisi mengajak Abu Darda. Dan kemudian Salman mengatakan, "Wahai Abu Darda, camkan olehmu, ingat olehmu, sesungguhnya keluargamu punya hak, dirimu itu punya hak, Allah punya hak, dan Rasulnya punya hak. Maka tunaikanlah hak-hak tersebut." Kata Salman Al-Farisi. Kemudian Abu Darda bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dikatakan oleh Salman. Ya, maka apa jawaban Nabi? Laqad shadaqa Salman. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Begitu kata Abu Darda. Ya, begitu salah satu riwayat yang disebutkan tentang kisah Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bicara tentang tidur, ya, ini banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang fungsi waktu malam. Ya. Salah satunya Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 73. Apa kata Allah? Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunuu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah sampaikan wa min rahmatihi, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah telah menjadikan al-laila waktu malam, wan nahara dan waktu siang itu, litaskunu fihi, untuk engkau istirahat, ya, untuk kau beristirahat. Walitabtagu min fadlih, dan waktu siang itu untuk mencari keutamaan Allah. La wala'allakum tashkurun. Apa tujuannya? Supaya engkau itu bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita waktu malam itu waktu untuk istirahat. Waktu siang itu waktu untuk mencari keutamaan karunia rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi saya sebutkan di dalam surah An-Naba, wa ja'alna naumakum subata. Kata Allah, ya, wa ja'alna naumakum subata, dan telah kami jadikan waktu tidur kalian itu subata, untuk istirahat. Apa istirahatnya manusia, ya, di malam hari setelah kesibukannya sepanjang siang hari, maka Allah sediakan waktu malam, ya, untuk tidur. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana adab-adab ketika kita tidur? Ya, memang banyak di antara adab-adab ini berisi tentang zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata penulis, yang pertama di antara adab tidur itu, yang pertama, tidak menunda waktu tidur sesudah sholat
Isya, tidak menunda waktu tidur sesudah sholat Isya, kecuali karena keperluan darurat. Apa yang disebut keperluan darurat itu? Seperti murojaah ilmu, mengulangi ilmu, ya, membaca buku, ya, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, ini boleh. Atau yang kedua, berbincang-bincang dengan tamu, ini boleh, seandainya ada tamu. Atau bercengkrama dengan istri, dengan pasangan, ya, ini boleh. Bahkan Abu Barzakh itu pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai tidur sebelum sholat Isya atau mengobrol sesudahnya. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang, ya, tidur sebelum sholat Isya dan ngobrol setelah sholat Isya. Makanya para ulama menghukumi ngobrol setelah sholat Isya itu apa? Hukumnya karohah, makruh. Ini ba'da Isya sampai menjelang sahur main remi di pos ronda gitu kan. Nah, ini berarti sangat dibenci, ya. Subuhnya kesiangan, tidak sholat di masjid dan seterusnya, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi yang pertama, tidak menunda waktu tidur sesudah sholat Isya kecuali karena keperluan darurat. Jadi sebaiknya memang setelah sholat Isya itu kita langsung tidur. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengakhirkan sholat Isya. Ya, tapi tentu mengakhirkan sholat Isya ini tentu kita tetap sholatnya berjamaah. Ya, tetap sholatnya berjamaah. Makanya boleh kalau misalkan di masjid ada majelis ilmu dan majelis ilmu itu dilaksanakan dari ba'da maghrib sampai jam 8 atau setengah 9, kemudian sholat Isya-nya ditunda, maka ini dibolehkan. Ya. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram itu menyampaikan beberapa riwayat tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan waktu sholat Isya karena thalabul ilmi. Ya. Tapi tetap tadi sholatnya dilaksanakan secara berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, ya, di antara adab tidur itu apa? Berusaha untuk tidak tidur sebelum berwudu. Artinya berwudu dulu. Jadi tidur, di antara anjuran Nabi adalah berwudu dulu sebelum tidur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, "Idza ataita madja'aka." Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-salati. Maka hendaklah engkau mengerjakan wudu sebagaimana engkau berwudu akan melaksanakan salat. Ya. Jadi hendaknya kita mensucikan diri kita dengan apa? Dengan cara berwudu. Bahkan ya bersiwak, sikat gigi, membersihkan gigi kita, ya. Bahkan disebutkan yang ketiga di antara adab tidur itu, hendaknya tidur itu dimulai dengan miring ke sebelah kanan badan. Dimulai miring dengan sebelah kanan badan, ya, dan berbantalkan tangan kanannya. Tapi tidak mengapa nanti di tengah-tengah tidur misalkan berbalik ke sebelah kiri dan lain sebagainya. Tapi di awal tidurnya hendaknya berbalik ke sebelah kanan. Itu saya coba buktikan, ya, tidur dengan posisi terlentang dengan tidur dengan yang posisi yang diajarkan oleh Nabi ternyata kualitasnya beda. Itu kualitasnya setelah bangun tidur itu kita merasa segar gitu. Kalau tidurnya tadi dengan posisi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi, "Idza ataita madja'aka." Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, apa kata Nabi? "Fatawadda wudu'aka lis-salat." Maka berwudu'lah sebagaimana engkau berwudu ketika akan salat. "Tsumma taji' ala syiqqikal ayman." Kemudian, ya, engkau berbaringlah pada sisi kananmu. Maksudnya pada sisi lambungmu. Jadi berbaring ke sebelah kanan. Ya, kalau ini kanan nih, berbaring ke sebelah kanan begitu, ya. Nah, itu ya tidur yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain Nabi sampaikan lebih jelas lagi, "Idza awaika ila firashika wa anta tahirun fatawassad yaminah." Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza awaita ila firashik."
apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, apa kata Nabi? Wa anta tahirun fatawassal yaminak. Ya. Dan engkau dalam keadaan suci dari hadas, maka berbantalah dengan tangan kananmu. Ini Masya Allah. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umat. Itu yang ketiga. Yang keempat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tidur dengan badan tengkurap. Baik itu tidur di malam hari atau tidur di siang hari. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diriwayatkan dari Nabi, apa kata Nabi? Innaha dij'atu ahlin nar. Sesungguhnya posisi tidur dengan berbaring tengkurap itu adalah berbaringnya penghuni neraka, wal'iyadzubillah. Ya. Jadi kalau penghuni neraka tengkurap katanya gitu. Ya, maka beliau bersabda innaha dij'atun la yuhibbuhallah. Itu posisi tidur itu dengan tengkurap itu adalah posisi tidur yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita hendaknya tidak posisi tidur tidak seperti itu. Tapi tadi sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membuat tangan kanan kita sebagai seperti ini. Kalau ini bantal di sini, maka kita tidur seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, hendaknya sebelum tidur kita membaca zikir-zikir tertentu. Ya. Tentu zikir-zikir yang ma'tsur, zikir yang terbaik adalah zikir yang ma'tsur, artinya zikir yang ada riwayatnya, ada diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama membaca apa? Membaca Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Jadi kita baca Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Ya. Kemudian disempurnakan dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana kita setelah selesai melakukan sholat. Ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Satu ketika Ali bin Abi Thalib dan anaknya Nabi Fatimah radhiyallahu anhuma itu pernah mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, mungkin di siang harinya Fatimah dan Ali ini sibuk banget. Sampai capek gitu. Sampai capek. Maka Ali dan Fatimah pernah meminta kepada Nabi seorang pembantu, seorang khadim, pembantu di rumahnya untuk membantu kegiatan di rumahnya. Karena mungkin kesibukannya Masya Allah luar biasa. Ya. Maka Nabi SAW kemudian tidak ngasih pembantu. Tapi apa kata Nabi? Ala adullukuma ala khairim mimma sa'altuma. Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik daripada apa yang kalian berdua minta? Maksudnya apa? Apa yang kalian berdua minta berupa pembantu rumah tangga gitu ya. Idza akhadtuma madja'akuma, apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian, fasabbiha 33 wahmada 33 wa kabbira 34. Maka ucapkanlah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, fahuwa khairul lakum min khadim. Dan itu lebih baik bagimu, bagi kalian berdua, kata Nabi, daripada seorang pembantu. Nah, Masya Allah. Coba nanti dipraktekkan ya. Apalagi kalau di rumahnya sudah ada pembantu, ya. Kemudian mempraktekkan juga kalimat ini, Masya Allah, insya Allah rasa capeknya akan hilang. Nah, ini zikir-zikir yang hendaknya dibaca. Sebetulnya banyak ya. Jadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33, udah itu sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, bacaan ini yang kita baca sebelum tidur itu lebih baik ya daripada seorang pembantu. Artinya insya Allah dengan itu rasa capek kita setelah kita tidur itu akan hilang insya Allah ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, ya, di antara zikir yang ma'tsur yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Fatihah dan awal surah Al-Baqarah, yaitu ayat 1 sampai 5. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, kemudian baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai ayat apa? Wa ulaika humul muflihun. Ya. Kemudian Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Ya, karena ada anjuran dari Nabi mengenai hal ini. Ya, walaupun apakah harus dibaca semua? Ya sesuai kemampuan kita. Sebaiknya memang semua. Ustaz, ternyata mau tidur itu banyak sekali ya bacaan. Ya begitulah kalau kita menginginkan tidur kita itu menjadi berkualitas. Ya, karena banyak kita rasakan tidur yang banyak, ya, yang kuantitasnya lama, ternyata belum tentu itu menjadi sarana istirahat buat kita. Kadang-kadang udah tidur itu capek, kadang-kadang udah tidur itu kok makin lemes, makin males gitu. Sebaliknya tidur dalam Islam itu harus menjadikan kita sebagai ajang untuk mengumpulkan energi, gitu kan? Yaitu zikir-zikir yang hendaknya kita baca. Bahkan ada doa yang dibaca oleh Nabi saat akan tidur, ya. Selain bacaan apa? Bismikallahumma amutu wa ahya atau bacaan-bacaan yang lainnya, ada doa yang panjang. Ini panjang ya. Salah satu doa yang panjang yang dibaca oleh Nabi, ya. Ya ini mungkin ada bacaannya atau apanya. Apa doanya? Bismikallahumma wada'tu jambi wa bismika arfa'uh. Allahumma in amsakta nafsi faghfirli laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi as-salihin min ibadik. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadah. Ini doa, salah satu doa yang dibaca oleh Nabi ketika akan tidur. Ustaz panjang. Ya, apa namanya? Ya minimal dibaca, kalau bisa dibaca. Kalau tidak bisa ya tadi aja. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya. Kadang kita kan kalau mau tidur langsung baca itu aja. Bahkan kadang-kadang lupa baca doa. Udah ngantuk. Tidur aja langsung. Gitu kan? Nah, kemudian jika terbangun tiba-tiba di tengah malam, jamaah sekalian, ya tiba-tiba bangun tengah malam, ya karena ya bangun tengah malam tiba-tiba gitu kan, maka baca doa apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma gfirli. Ini doanya. Ini doa yang sering kita baca sebetulnya. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau tiba-tiba bangun tengah malam, maka baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli. Ya. Lalu kemudian setelah itu berdoa dengan doa yang apapun disukai. Kita lagi mau lunas hutang, ya baca doa mau lunas hutang. Kita mau punya keturunan, ya baca doa itu. Kita mau dijadikan keturunan kita anak-anak soleh, ya baca doa. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Ya. Nah, jika tengah malam itu kemudian bangkit dan berwudu, kemudian melakukan sholat, ya niscaya sholatnya diterima, insya Allah. Ya. Nah, itu yang ke-5 ya, zikir-zikir sebelum apa? Sebelum tidur. Nah, kemudian ini prosesi setelah tidurnya ya. Kemudian apa? Ya, kalau setelah bangun tidur, maka hendaknya mengamalkan zikir-zikir berikut. Ya. Tadi kan sebelum ketika mau tidur, mulai dari baca apa? Ya, macam-macam ya doanya ya, dari Al-Baqarah dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Al-Fatihah sampai Al-Baqarah dan seterusnya, ya. Kemudian apalagi kalau setelah bangun tidur apa? Ya. Setelah bangun tidur baca zikir berikut, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Itu yang pertama. Bahkan hendaknya setelah itu kalau bangun tidur, mengarahkan pandangan kita ke langit. Mengarahkan pandangan kita ke langit dan membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Dari mulai inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
Ya terus sampai ayat akhir ayat kalau hafal. Kalau nggak hafal, ya minimal mengalahkan ke langit zikir dengan zikir-zikir yang kita hafal ya. Bahkan membaca doa sebanyak 4 kali Allah, doa apa? Allahumma inni asbahtu bika bihamdika ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasul. Ya. Itu yang kalau bangun tidur. Kemudian apa? Melangkahkan kakinya di depan pintu untuk keluar ya. Keluar ke masjid, apa doanya? Bismillah, keluar rumah maksudnya, berangkat ke masjid kalau subuh, maka doanya bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, illa billah. Nah, ini di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, zikir dan doa serta adab ya, sebelum kita apa? Sebelum kita melaksanakan tidur ya, sebelum kita melaksanakan tidur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kita praktekkan ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kegiatan sehari-hari kita adalah apa? Tidur. Sehingga tidur yang kita laksanakan itu bukan hanya sekedar tidur, tapi tidur yang berkualitas yang kemudian itu menjadi apa namanya? Momentum untuk kita beristirahat. Karena banyak orang yang tidur ya, makanya Nabi itu kan tidurnya gak lama ya. Bahkan para ulama itu ada yang 2 jam, 3 jam tidurnya. Tapi karena mempraktekkan zikir-zikir ini, maka tidur mereka berkualitas. Kita 8 jam, 10 jam, 12 jam kadang belum cukup. Kadang merasa ngantuk. Sekarang jam 9 tidur, ya bangun-bangun subuh misalkan. Setelah itu masih ngantuk. Nah, berarti boleh jadi ada amalan sunnah yang kemudian kita tinggalkan atau lupa kita praktekkan. Sebagaimana zikir, doa, dan adab-adab dalam tidur itu. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya serahkan lagi kepada Pak Dodi. Mungkin kalau ada pertanyaan 1 atau 2 ya, pertanyaan dipersilahkan. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Alhamdulillah ya, jemaah sekalian. Silakan mungkin ada yang bertanya bisa chat di chat atau di open mic. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz, sunnah terkait ini, sunnah mau tidur ya, mungkin tadi Ustaz mungkin ke loncat terkait dengan hadisnya bahwa kita baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Itu saya kira memang ada dalilnya Ustaz ya, terkait dengan mungkin tadi Ustaz lupa menegaskan gitu atau bagaimana? Mungkin bisa ditanggapi dulu Ustaz. Baik, terkait bacaan tadi kemudian diusapkan misalkan ke seluruh tubuh. Ini bisa dicek dalam kitab Sahih Bukhari ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari. Kalau penomoran Bukhari itu kan penomoran Bukhari itu tidak oleh Imam Bukhari ya, tapi oleh seorang ulama dari Mesir namanya Muhammad bin Fuad Abdul Baqi. Jadi kalau di situ Sahih Bukhari ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, ini bisa dilihat nomor hadisnya. Jadi di dalam 2 jalur Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang tadi baca Al-Baqarah kemudian ayat kursi itu ya, Al-Fatihah ya, dan seterusnya. Ini diriwayatkan dalam 2 jalur. Pertama di hadis nomor 3275 ya. Di hadis nomor 3275 dan hadis 5040. Jadi kalau disampaikan dalam Sahih Bukhari ini ya, ada dalam hadis nomor 3275 dan hadis 5040. Nanti silahkan dicek atau sekarang sudah ada aplikasi namanya carihadis.com ya. Carihadis.com kalau tidak salah itu coba bisa dicek benar gak nomornya. Itu nomor hadisnya 3275 dan nomor hadis 5040 dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau ditanya apa dalilnya kita baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca akhir Al-Baqarah ya. Ini apa dalilnya? Ya, ini adalah anjuran Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya ya, nomor 3275 dan 5040. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang Ustaz.
mungkin sambil nunggu jamaah yang lain, Ustaz. Jadi gini, Ustaz, mungkin kalau bisa diambil kesimpulan, adab tidur ini tentu selain jadi berkualitas, Ustaz, ya, jadi berkualitas di siang harinya, sehingga kita akhirnya hidup kita tuh, kadang ada juga orang yang bukan iseng sih, Ustaz, tidur kita berapa jam gitu kan, kalau dikali-kali 8 jam, dikali sekian minggu, sekian hari, sekian tahun gitu, sehingga akhirnya lebih banyak tidur dibandingkan ibadah. Walaupun dalam konteks umum ya tidur kita bisa jadi ibadah kan, Ustaz, ya, jadi pahala ketika mungkin adab-adabnya kita perhatikan gitu kan. Nah, mungkin ini sedikit apa ya, mungkin sedikit pengalaman atau mungkin juga banyak di kalangan kita begini, Ustaz. Jadi apakah juga adab tidur ini keutamaannya sebenarnya adalah agar kita juga misalnya bisa dibangun, ya bisa bukan dibalik bangun kan, bisa bangun di sepertiga malam gitu, Ustaz. Jadi kadang-kadang punten kita sendiri kan berbagai macam kesibukan sehingga kadang bisa bangun jam 4, akhirnya bisa tahajud gitu, Ustaz. Atau kadang-kadang tok hanya pas lagi azan gitu. Nah, apakah secara apa pengalaman Ustaz ataupun ada dalil-dalil misalnya ada keterangan sahabat atau ulama bahwa adab tidur ini juga sebenarnya cara kita untuk agar misalnya kita udah niat nih dari tidur, Bismillah ya Allah mudah-mudahan saya bisa tahajud gitu kan, karena tahajud ini adalah saat yang paling indah gitu kan, momen yang paling berharga bagi seorang muslim gitu, Ustaz, ya. Bagaimana Rasulullah juga nggak pernah meninggalkan tahajud gitu kan, dan itu saat yang paling ijabah gitu. Nah, maksud saya, Ustaz, apakah adab ini juga bagian dari cara kita, ya kita sambil meminta gitu, Ustaz. Misalnya meminta, ya Allah bangunin saya setengah 4, ya Allah gitu kan. Nah, tentu banyak pengalaman dari para ustadz atau ulama, ternyata benar, Ustaz, dengan adab itu akhirnya kita bisa bangun, Ustaz. Walaupun ada beberapa ustadz katanya beliau walaupun tidur jam 1, setengah 2, tapi karena memang sudah kebiasaan, mungkin sudah pakai adab itu, Ustaz, gitu ya, atau benar-benar pakai adab tidurnya, akhirnya memang Allah bangunkan gitu ya. Saya kira bangunnya kita jam setengah 4, jam 4 kan bukan semata-mata biologi secara kemampuan fisik, Ustaz, ya. Mungkin juga di situ ada karunia Allah gitu, Ustaz, ya. Ada rahmat Allah gitu. Jadi akhirnya kita bangun gitu, Ustaz, ya. Apa karena suara, apa karena pengen kencing. Nah, itu gimana, Ustaz, mengkolaborasi kisah-kisah itu dan juga pengalaman dan keterangan-keterangan para ulama sehingga intinya kita termotivasi, Ustaz. Jadi bahwa adab tidur ini sekali lagi juga cara kita agar kita bisa dibangunkan di sepertiga malam gitu. Wallah mungkin, silakan, Ustaz. Baik, jadi kalau kita lihat ya sejarahnya para ulama atau orang-orang saleh itu mereka tidurnya gak lama-lama sebetulnya. Jadi tidurnya hanya 2 jam, 3 jam, tapi mereka itu berkualitas gitu. Itu yang mungkin tidak kita dapatkan hari ini. Dan memang kalau kita lihat kisah-kisah, bahkan ada sebagian ulama itu ketika menulis itu sampai lupa tidur gitu. Ya. Tidurnya hanya setengah jam itu cukup buat mereka. Tapi kualitas hidupnya Masya Allah itu mendapatkan keberkahan yang begitu banyak. Kita hari ini berasa capek, sibuk gitu ya. Bahkan tidurnya pun kadang lama gitu. Tapi kadang-kadang ya kita itu merasa masih kurang tidur kita kan. Sudah tidur 8 jam di malam hari, tapi ternyata masih kurang gitu. Di siang hari nambah lagi. Subuh masih ngantuk gitu kan. Tapi ulama-ulama di zaman dulu Masya Allah mereka tidur 2 jam, 3 jam, bahkan ada seorang ulama dari Mesir disebutkan oleh seorang temannya, oleh seorang sahabatnya, ketika dia melakukan safar itu, ya, maka sebelum dia tidur, temannya ini, yang ulama ini, dia masih baca Quran, ya, masih baca Quran, baca buku, ya. Udah itu tidur katanya begitu. Namanya Ustadz Umar Tilmisani itu pernah meriwayatkan temannya kemudian masih baca buku, masih baca Quran. Tidur Ustadz Umar Tilmisani. Ketika Ustadz Umar Tilmisani bangun, ya, dia seakan-akan masih baca buku. Seakan-akan sedang masih baca Quran. Padahal dia sempat tidur. Jadi artinya apa? Tidur yang dia lakukan, ya, tidurnya lebih lambat, bangunnya lebih cepat, ya. Tapi mungkin karena mempraktekkan zikir dan bacaan-bacaan doa tertentu, sehingga tidur yang dia lakukan itu punya kualitas. Hanya sekedar tidur sebagai kebutuhan saja, tapi berkualitas sampai menjadikan ibadah kita tuh berkualitas.
kualitas. Sampai kemudian tadi bisa ya tadi korelasinya kalau kita insya Allah mempraktekkan sunnah, ya mempraktekkan apa yang dianjurkan oleh Nabi, mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka seluruh rangkaian kegiatan dalam kehidupan kita, baik itu tahajud mungkin, sholat duha mungkin, baca Quran dan lain sebagainya, itu akan dimudahkan oleh Allah. Ya, mungkin coba praktekkan tata cara tidur ini selama kurang lebih 40 hari atau 1 bulan lah minimal. Apa yang kita rasakan? Ya, apakah ada perbedaan sebelum kita mempraktekkan ini dengan setelah kita mempraktekkan ini? Karena tidak bisa kita berasumsi ya, kalau tidak pernah praktek. Ya, kita kan udah tahu di antara tujuan kita menuntut ilmu itu supaya apa? Supaya beramal. Kalau sudah tahu, oh coba diamalkan, ya diamalkan. Setelah diamalkan apa? Oh ternyata benar. Dibuktikan. Oh tidurnya miring ke kanan, sebelum tidur baca doa dulu dan seterusnya dan seterusnya. Maka setelah bangun apa yang dirasakan? Pasti insya Allah akan ada perubahan. Dalam seminggu aja saya akan rasa perbedaan dan perubahan dalam dalam tidur kita, ya dalam kualitas kehidupan kita. Mungkin kurang lebih begitu Pak Dodi. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan Ustaz nih. Doa apa kalau terbangun tiba-tiba? Mungkin tadi Ya. sempat dijawab nggak, sempat dijelaskan ya. Ketika lagi bangun tiba-tiba, mungkin karena ya tadi kalau bangun tiba-tiba, kalau misalkan bangun tiba-tiba di malam hari, maka kata Nabi baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma gfirli. Kemudian tadi kalau mimpi buruk, ya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Disebutkan bahwa kalau mimpi buruk hendaknya kita meludah ke sebelah kiri kita, meludah ke sebelah kiri. Tapi meludah di sini tidak sampai mengeluarkan ludah. Ya, itu dalam riwayat lain disebutkan meludah 3 kali. Kemudian berta'awudz, beristi'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kalau bisa jangan diceritakan mimpi buruk itu. Jangan diceritakan mimpi buruk itu. Tapi kalau mimpi baik sampai terbangun, ya, maka ucapkan hamdallah dan berdoa kepada Allah agar apa kebaikan-kebaikan yang ada dalam mimpi itu Allah kabulkan, Allah berikan kebaikan kepada kita. Jadi begitu ya. Kalau tiba-tiba bangun, doanya tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma gfirli. Kalau mimpi buruk, ludah ke sebelah kiri, kemudian baca isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Dan jangan diceritakan mimpi buruk tersebut. Kalau mimpinya baik sampai terbangun, maka apa? Maka baca alhamdulillah, ya, baca alhamdulillah dan boleh diceritakan kepada orang lain. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. ini silakan Pak Jamal, masih ada. Tadi sempat ada menimbul pertanyaan lagi Ustaz, terkait dengan tafsir mimpi nih ya. Ini satu tema khusus Ustaz ya. Tafsir mimpi ya. Jadi bagaimana kita mentafsirkan mimpi kita gitu ya. Apakah mimpi itu menjadi kadang-kadang misalnya kalau buruk maka itu teguran Allah gitu. Kalau baik ya itu bagian dari karunia Allah gitu. Ya. Gimana Ustaz? Ada bisa menjelaskan sedikit kan? Pertama, wallahu a'lam ya, tentang tafsir mimpi kita mungkin tidak bisa menerka-nerka, hanya mimpi itu kan dorongannya bermacam-macam ya, dorongannya bermacam-macam. Karena bisa jadi kondisi kita atau kita punya harapan dan lain sebagainya. Misalkan kadang kita punya harapan, oh saya pengen ini, tiba-tiba ke bawah mimpi itu bisa jadi, ya. Kita benci sesuatu ke bawah mimpi bisa jadi, gitu ya. Kita takut sesuatu ke bawah mimpi bisa jadi. Udah nonton film horor gitu kan, tiba-tiba ke bawah mimpi bisa jadi gitu kan. Nah, itu berarti mimpi-mimpi yang berupa bunganya tidur gitu kan. Tapi ada mimpi-mimpi yang boleh jadi itu merupakan isyarat, ya. Merupakan isyarat. Intinya ya sebagaimana Nabi Yusuf dulu pernah mentakwil mimpi kan. Oh kalau mimpinya begini ini begini, kalau mimpinya begini ini begini kan. Tapi namanya takwil ya, kalau tentu takwilnya Nabi bisa dibenarkan.
Tapi kalau takwilnya kita, tafsirnya kita, ya, kita ini siapa? Bukan nabi, bukan ulama gitu ya. Apalagi kita nanya ke, wah kita anggap ini orang pinter. Saya semalam mimpi begini. Kira-kira mau apa? Oh, kamu bakal dapat untung begini. Ujung-ujungnya jadi ngeramal gitu ya. Makanya intinya setiap mimpi, ya kalau itu kebaikan, maka syukuri kepada Allah, syukuri ya. Dan kemudian kita berdoa agar mendapatkan kebaikan itu. Kalau itu merupakan keburukan, maka beristi'adzah. Ya, meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan itu, dan boleh jadi keburukan itu datangnya dari syaitan. Adapun takwil mimpi, ya, wallahu alam, saya tidak tahu. Jadi misalkan atau kita mentakwilkan sendiri dan seterusnya, ya, hati-hati jangan sampai kemudian itu menjadi apa? Ramalan akhirnya. Mimpi jadi ramalan gitu kan. Oh, nanti kamu masa depan kamu tuh sukses dan seterusnya. Ah, ini bahaya nih. Karena kamu mimpi begini, mimpi begitu gitu ya. Hati-hati juga. Atau mimpi, dan mimpi itu tidak bisa jadi syariat ya. Mimpi itu tidak bisa jadi syariat. Ada sebagian orang yang, oh, semalam saya bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi mengajarkan tata cara ibadah ABC dan seterusnya. Ini nggak boleh ya. Ini kalau orang yang meriwayatkan hadis melalui mimpi, ini ditolak riwayatnya gitu ya. Bahkan dia dikenal orang yang berbohong gitu kan. Nah, makanya hati-hati juga dengan mimpi. Ya, mimpi itu cukup buat kita aja lah. Kalau itu kebaikan, maka minta kebaikan itu dari Allah. Kalau itu keburukan, maka minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Kurang lebih seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Mungkin silakan ada penutup sebagai kesimpulan dari tema kita tentang adab tidur nih. Ya. Kita termotivasi menjalankan adab-adab ini. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, intinya ketika kita tidur itu kan merupakan hak tubuh kita. Ya, sebagaimana tadi Salman Al-Farisi mengatakan, sesungguhnya dirimu punya hak, sesungguhnya keluargamu punya hak, dan sesungguhnya Allah dan Rasulnya juga punya hak. Maka tunaikanlah hak-hak itu. Ya, maka ketika kita memberikan hak atas tubuh kita, maka berikanlah hak yang terbaik. Dengan cara apa? Tadi dengan cara kita tetap mendekatkan diri kepada Allah, tidak menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan diri kita dengan tidur ini juga kan bisa jadi ibadah. Kan hukum asal daripada tidur itu mubah, ya, mubah itu boleh. Tapi kemudian bisa menjadi nilai ibadah jika kemudian kita niatkan tidur ini dalam rangka taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika akan tidur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya buat kita semua, umumnya mungkin buat keluarga kita, ya, sehingga dalam keseharian kita tidak lepas daripada sunnah Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika seandainya ada kekeliruan atau kesalahan, itu semata-mata kebodohan dan kesalahan saya pribadi. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran hakiki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat ilmu. Walaupun selama ini kita sudah tahu, tapi hari ini semua keterangan tentang adab tidur dirangkai dan untuk tema adab tidur, dan mudah-mudahan sekali lagi tadi kita bisa menjalankan hidup kita lebih berkualitas, yang diawali dari tidur kita yang berkualitas dengan adab-adab. Saya kira itu, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu ke depan. Mungkin apa Ustaz kalau boleh tahu tema atau Riyadhus Shalihin ya? Depan Riyadhus Shalihin insya Allah. Riyadhus Shalihin. Kita Riyadhus Shalihin, dan insya Allah mudah-mudahan mohon boleh dalam rangka untuk keberkahan pengajian kita, dipersilakan para jamaah sekalian untuk di-share info ini agar semakin banyak jamaah yang mengikuti, tentu akan semakin berkah dan tentu semua akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Hadirnya kita juga memberikan pahala yang terbaik untuk saudara-saudara kita dan atau mungkin juga keluarga kita terdekat seperti atau teman kerabat ya. Jadi sekali lagi silakan nanti di-share linknya ataupun informasinya agar jamaahnya semakin banyak. Demikian kita akhiri, semoga dapat bermanfaat dan Allah memberikan motivasi kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa penutup. Subhanallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa Baik. atubu ilaik. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.